Wah. Akhirnya bisa naikin yoyo ini teman-teman. Kamu menaiki aku. Ya setelah kemarin saya unboxing yoyo Blazing Teens Demon, kok saya kayak ketagihan atau kecanduan main yoyo ya teman-teman. Dan ternyata Blazing Teens Demon ini masih kurang cocok buat aku yang pemula banget mainan yoyo. So aku searching-searching dan kali ini aku nemu ini dia Magic Yoyo K-Series. Mari kita unboxing, let's go. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel kesayangan kita semua bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Nah, di depan saya udah ada yoyo lagi teman-teman. Jadi karena saya itu kemarin tahu diri atau sadar diri bahwa saya itu bukan profesional yoyo ataupun yoyoers yang udah lama main ya. Jadi saya memutuskan untuk membeli yoyo lagi teman-teman. Tapi yoyo ini itu buat pemula, sama seperti aku ini, pemula gitu. Jadi buat ngangkat yoyo kemarin yang Blazing Teens ini aja saya masih belum bisa teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk beli yoyo baru, yaitu untuk pemula. Nah, di depan saya ini udah ada yoyo dari brand Magic Yoyo. Oh ya, kebetulan yang saya beli ini adalah K-Series ya, yaitu lebih tepatnya K2. Kenapa sih aku tuh beli yang K-Series? Karena dia itu modelnya plastik teman-teman. Jadi ya saya sadar dirilah saya itu pemula. Jadi yoyo ini itu kata reviewer ataupun yang saya baca-baca ya, ini tuh cocok banget buat para pemula sama seperti saya ini teman-teman. Nah, kenapa yoyo ini dicap sebagai yoyo buat para pemula? Karena basically yoyo ini itu adalah yoyo yang responsif, walaupun ini bisa di custom ya jadi unresponsive yoyo ya. Nah, aku tuh kepo banget deh sama isinya itu kayak gimana ya teman-teman. Nah, kebetulan yang saya beli ini adalah K2 Trend Blue ya. Nanti itu clear sih ya. Nah, daripada penasaran, langsung aja guys kita unboxing bareng-bareng. Tapi sebelum kita unboxing, kita akan review dulu si boxnya ya. Di bagian atas itu ada tulisan Magic Yoyo Series ya teman-teman. Yang mana kalau kita lihat ya di sini cuma ada kayak siluet yoyo dan di sini ada tulisan K2 Series Trend Blue ya. Kemudian di bagian depan ya ini ada Magic Yoyo dengan tagline Let's Get It Now. Wah, tagline-nya keren banget sih ya teman-teman. Jadi di sini ada Let's Get It Now dengan di sini ada hologram ya teman-teman bisa lihat. Dan hologram ini menandakan bahwa si Magic Yoyo ini adalah original brand Magic Yoyo. Nah, bagian belakang di sini ada tulisan Magic Yoyo aja logonya ya dengan tagline yang berbeda yaitu Keep Moving Forward. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ada Keep Moving Forward. Untuk bagian sampingnya di sini ada item yoyo, brand Magic Yoyo dan sebagainya ya. Oke, di bagian bawah juga ada sales marketing, Facebook dan Instagram dari Magic Yoyo _global ya. By the way, ini adalah produk dari China ya. Di sini ada Magic Yoyo China. Soalnya ada Magic Yoyo China-nya ya. Atau website resmi itu dari www.magicyoyo.cn. Nah, kalau misalnya untuk ekstensi ataupun di belakang dotnya itu CN, berarti kan dari China teman-teman. China. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita unboxing sama-sama. Let's go. Nah, di depan itu ada segelnya ya teman-teman. Jadi kita harus sobek dulu. Nah, kira-kira akan dapat apa aja nih dalam boxnya? Wah, ini sih bener-bener keren ya teman-teman. Jadi dengan harga sekitar 300 ribuan ya, itu kita akan mendapatkan banyak item ya teman-teman. Yang pertama ini adalah pouch. Ini pouchnya berat ya guys. Ya. Berarti di dalamnya itu ada yoyonya. Nanti kita akan unboxing si pouchnya ini. Di dalamnya tuh ada apa lagi nih? Oh, ini adalah cara ataupun manual book ya, cara untuk melemparkan si yoyonya. Ini ada cara mengikat talinya dan sebagainya ya teman-teman. Jadi yang kepo banget isi dari Magic Yoyo K2 ini apa aja nih ya. Pantengin terus video ini sampai selesai. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan ini adalah how to replace the bearing ya teman-teman. Nah, apa sih yang ada dalam si pouchnya ini teman-teman? Jadi ini dengan harga 300 ribuan dapat pouch kayak gini sih keren banget teman-teman. Apalagi nih tuh pouchnya itu keras guys. Nah, kita langsung buka aja ya. Wah, ini adalah unit yoyonya teman-teman. Jadi inilah Trend Blue ya ataupun Clear Blue nih. Nih bisa lihat ada tulisan kristalnya atau kristal ya. Jadi ini sih cukup seamless ya teman-teman. Ini walaupun dia itu plastik ya, tapi ini tuh cukup berat loh teman-teman. Nanti kita coba akan timbang ya kira-kira dengan Blazing Teens yang kemarin beratnya itu perbandingannya kayak gimana.
Nextnya kita akan dapatkan ini tali ya. Wah, ini talinya banyak banget sih guys. Nih, jadi ada macam-macam warnanya. Ada pink, ada biru, ada orange, ada fluorescent yellow, ada hijau, ada merah. Wah, ini yoi banget sih, dapat banyak banget talinya guys. Nextnya, nah ini dia teman-teman. Kita dapetin ini dia sarung tangan. Oh, ini sarung tangan buat yoyo sih keren sih. Coba saya pakai dulu ya guys. Ini kalau misalnya pakai itu di sebelah kiri ya, karena yang buat ngetrik-ngetrik kan sebelah kiri. Apalagi saya bukan kidal ya teman-teman. Jadi macam ini. Wah, ini sih keren sih guys. Oke, nextnya. Oh, ini kita dapat tools tambahan nih. Nih guys. Di dalamnya ada bearing removal, ada bearing ya. Ini tipe bearingnya bearing konkav sih ini teman-teman. Jadi ini bearing yang cekung. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai bearing yang ini itu bisa buat trik-trik ya. Karena dengan mengganti si bearing ini, teman-teman akan mengubah si Yoyo Kado ini menjadi unresponsive yoyo. Nah, selanjutnya kita akan dapat dua axle ya di sini ya, teman-teman. Axle itu kayak asnya dulu teman-teman. Jadi as dalam yoyo ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, yang pendek itu dia buat responsive yoyo, sedangkan yang panjangnya itu nanti buat unresponsive yoyonya. Oke, langsung aja kita coba kali ya. Kira-kira enak nggak sih si yoyo ini? Oke, sebelum kita coba yoyonya sebagai seorang pemula ya, kita akan timbang dulu nih. Kira-kira berat dari si yoyo K2 dengan Blazing Tins ini perbandingan seperti apa? Nih ya guys, yang pertama kita akan coba timbang beratnya si Blazing Tins Demon ini. Kira-kira beratnya berapa? Nah, itu di 69,3 ya guys ya. Nah, sekarang kita akan timbang si Magic Yoyo K2 ini. Kira-kira beratnya berapa ya guys? 64. Wah, ternyata nggak jauh beda ya, ini beda 5 gram sih. Itu cukup berpengaruh harusnya ya dari performanya. Ya, secara fisika semakin berat si yoyo itu harusnya semakin lama ya, tapi belum tentu juga sih, tergantung bearing atau kualitas yang lainnya ya. Saya juga nggak begitu paham ya. Nanti coba teman-teman komen aja di bawah kira-kira yang mempengaruhi performa lama atau enggaknya si yoyo itu berputar itu apanya teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar. Oke guys, tanpa panjang lebar langsung aja kita coba yoyo responsif ini ya. Kira-kira gimana sih feel-nya? Sebagai seorang pemula ya harusnya enak ya, karena ini adalah yoyo responsif. Dimana kalau kita sepak itu langsung naik. Kita pakai ini ya, tali warna pink kali ya guys, biar lucu. Oke guys, jadi ini yoyonya udah aku pasang talinya warna pink ya. Ini keren banget sih guys. Nih, kita lihat ya. Inilah alasan kenapa saya pilih yang warna biru ini, karena saya suka warna biru guys. Jadi kalau gini ya kristal gini teman-teman. Nah, kita langsung coba tes performanya ya, apa bener sih yoyo ini tuh cocok buat pemula. Karena sebaik-baiknya pemula ya saya ini teman-teman. Aku mah masih pemula. Jadi kayak sepemula-pemulanya pemula ya saya teman-teman, karena nggak pernah mainan yoyo ya. Tapi karena kemarin udah sempat mainan Blazing Tins ya, jadi udah lumayan ya lemes lah ya teman-teman. Kita coba ya si yoyo si paling pemula ini. Wah, dia responsif guys, langsung naik nih. Wow, nih kan. Jadi bener banget nih, buat pemula ya oke lah ya, karena ini langsung responsif dan langsung naik ya guys. Nih. Tuh. Tuh. Jadi enak. Tuh. Nah, biasanya kalau pemula itu dulu ya, saya sempat lihat di box itu ada kayak sedikit trik ya teman-teman. Nih ada triknya. Nih. Nah, ini namanya rock the baby ya guys ya. Kalau misalnya di profesional katanya sini namanya rock the baby ya. Kalau dulu sih ya namanya segitiga aja. Nah, jadi enak banget guys. Harusnya karena ini adalah ya responsif ya, itu bisa kayak gini nih. Wah, bisa. Ah, ya. Dan ini juga ya cukup stabil guys. Nih. Cukup lumayan stabil lah ya. Untuk ukuran yoyo plastik. Oke. Nah, sekarang kita akan coba versi unresponsive-nya guys. Nah, untuk menjadikan si yoyo ini jadi unresponsive mode itu cukup gampang ya guys. Jadi tinggal diputar aja. Nah, nih diputar ya. Nah, ini tinggal kita lepas dulu talinya. Si bearingnya langsung kita ambil ya sini. Terlihat nggak? Nih bearingnya itu dia datar ya.
jadi nggak cekung. Sekarang tinggal kita ganti aja si bearing ini dengan ini dia teman-teman, bearing konkav ya. Ini harusnya kita ganti dulu akselnya dengan menggunakan aksel yang lebih panjang guys ya. Ini akselnya. Nih bisa kelihatan aksel yang si unresponsive itu lebih panjang ini dibanding yang yaitu responsif nih ya, biar lebih kelihatan kan saya perbandingkan panjangnya nih. Ini guys ya kan lebih panjang nih, jadi kita akan pakai aksel yang ini guys. Lihat perputaran bearingnya. Oke, tinggal kita masukkan talinya. Udah ya, ini kita udah berubah jadi unresponsive. Seorang pemula menggunakan yoyo unresponsive itu kayak sama aja mempertontonkan kebodohan ya guys. Oke, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Nih, nggak mau naik guys. Jadi ya, ini sebagai pemula cara naiknya masih kayak gini. Oke, jadi kita akan coba satu trik pemula ya, yaitu rock the baby. Nih. Wah. Ini sih dengan menggunakan sarung tangan ini cukup enak ya guys, jadi karena tali ini cukup panas kalau digesek-gesek ya. Oke teman-teman, daripada mempertontonkan kebodohan lebih lama ya, jadi ini saya akan coba uji si yoyo ini dibandingkan dengan Blazing Tense Diamond kemarin. Kira-kira untuk durasi muternya itu seberapa lama ya dibandingkan si Blazing Tense kemarin. Langsung aja, let's go. Oke, jadi si Blazing Tense ini di 30 detikan yaitu udah mati teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana performa dari si Magic Yoyo K2 ini? Apakah worth it untuk para pemula? Nilai aja sendiri di kolom komentar. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari Magic Yoyo K2 ini adalah recommended banget buat teman-teman pemula yang mau mainan yoyo ya. Karena apa? Yang pertama, yoyo ini basically itu adalah responsive yoyo, yang mana kalau misalnya teman-teman main di awal itu bisa langsung naik turun aja ya. Istilahnya saya juga kurang tahu. Buat teman-teman yang pro di yoyo silahkan komen-komen di bawah ini ya, kira-kira trik-trik apa yang tadi saya mainkan. Ini random banget sih ya. Yang kedua, dengan harga 300 ribuan worth it banget buat teman-teman beli. Karena apa? Karena mendapatkan berbagai macam aksesoris seperti bearing removal, terus kemudian kita dapat aksel pengganti ini ya teman-teman, untuk mengubah dari responsive yoyo ke unresponsive yoyo. Kemudian ini yang paling gong sih menurutku adalah pouchnya ya teman-teman. Jadi pouchnya ini keren banget loh. Ini keras ya, dan ini kalau misalnya dibawa kemana-mana terus digantungin ke tas sih ya cukup flexing sih teman-teman. Terus selanjutnya kita juga akan dapatkan tali yang begitu banyak dan bervariasi ya teman-teman, dengan warna-warna yang unik dan lucu. Dan yang ketiga, ini tuh bahannya adalah plastik teman-teman. Walaupun dia plastik, tapi performanya menurutku lebih bagus atau lebih baik daripada Blazing Tense yang kemarin saya mainkan. Ya sekali lagi ini adalah preferensi saya sebagai seorang pemula ya. Karena penilaian pemula ya penilaian awam ya. Jadi menurutku sebagai seorang pemula ini lebih enak lah dipakai daripada si Blazing Tense yang kemarin. Gak tahu ya kalau misalnya teman-teman pro mungkin Blazing Tense lebih yoi dipakai karena dia itu bahannya aluminium ya, jadi lebih enak buat dimainkan mungkin ya. Tapi saya cenderung lebih suka yang model kayak gini karena ketika dibalikan ke tangan lagi itu nggak sakit teman-teman. Ya, again adalah penilaian dari seorang pemula atau awam ya. Jadi gimana para teman-teman? Silahkan komen di bawah ini ya, silahkan diskusi secara sehat. Ya itu aja video kali ini. Like, ambil teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, dan teman-teman nggak bakal ketinggalan dengan video-video berikutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga semakin terinfluence ya untuk mainan mekanik seperti ini ya, terutama buat anak-anak biar nggak main gadget terus gitu. Jangan lupa juga join membership, karena kalau teman-teman jadi membership, teman-teman akan mendapatkan video-video eksklusif dari saya berkaitan dengan settingan-settingan Tamiya.
entah itu Dampron atau Baymax ya, teman-teman bisa dapatkan itu semua secara lengkap uncut ya teman-teman, mulai dari penggunaan mur, apa saja yang saya gunakan, panjangnya berapa ya, baut-bautnya, terus kemudian pokoknya semuanya itu uncut ya teman-teman. Dan teman-teman juga akan mendapatkan badge-badge yang lucu untuk komen-komen di bawah menggunakan badge tersebut. Itu aja buat teman-teman semua, stay safe, keep healthy, and as always see you next time tetap di Toy Snob. Buat para sepuh ajarin dong mainan Yo-Yo. Let's go.